kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 dengan judul materi kami yaitu Hukum Bisnis Properti Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Magdalena Neldania Dahi sebagai koordinator dan notulen. Dan selanjutnya saya Mistari Halawas sebagai presenter pertama. Dan saya Thomas Alfredi Sundaki sebagai presenter kedua. Dan saya Arisman Dahi sebagai tanya jawab. Baik, langsung saja kita ke materinya yaitu Hukum Bisnis Properti Indonesia. Jual beli properti merupakan suatu kegiatan ekonomi bergerak di bidang bisnis properti yang menghasilkan suatu atau beberapa perjanjian. Objek dari perjanjian tersebut adalah berkenaan dengan peralihan atau jual beli hak milik atas tanah dan juga bangunan, disebut juga sebagai real property. Peristilahan dalam transaksi bisnis properti dikenal secara umum dan pelaku usaha sendiri berfungsi sebagai pengganti dalam proses negosiasi dan pembuatan perjanjian hingga proses peralihan hak atas tanah dan juga bangunan yang di atas tanah tersebut. Pembangunan yang meningkat, maka meningkat pula kebutuhan akan tanah, baik dalam fungsinya sebagai pemenuhan secara individual atau perorangan, maupun untuk kebutuhan pembangunan. Semakin meningkat kebutuhan akan tanah, mendorong pula keinginan mempunyai jaminan yang kuat atas penggunaan tanah tersebut, atau dalam hal ini hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai hak yang terkuat dan terpenuhi. Mengingat bahwa pengadaan perumahan bagi masyarakat tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh pemerintahan sendiri melalui Pemunas Perumahan Nasional. Karenanya melalui kebijakan pemerintah memberikan kesempatan untuk pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam pembangunan. Pendelegasian kewenangan yang diberikan pemerintah kepada pihak swasta untuk dapat menyelenggarakan pembangunan perumahan guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat adalah dengan ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang menyatakan sebagai berikut. Pemerintah menyisapi ke dalam-dalamnya ada bahwa salah satu cara untuk mengatasi kesulitan perumahan dewasa ini adalah menambah jumlah perumahan yang ada dengan membuka kesempatan membangun seluas-luasnya bagi setiap warga negara dan badan swasta. Di samping pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah serta memberikan kebebasan si pemilik untuk menempati atau mempergunakan rumah yang dibangun itu, baik yang di dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman juga menyebutkan dalam bab 2 pasal 2 yang menyebutkan bahwa orang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajib mengikuti asas dan tujuan ruang lingkup yang berasaskan yaitu 1. Kesehatan, 2. Keadilan dan pemerataan, 3. Kenasionalan, 4. Keefisienan dan kemanfaatan, 5. Keterjangkauan dan kemudahan, 6. Kemandirian dan kemanfaatan, 4. Kemitraan, 8. Keserasian dan keseimbangan, 9. Keterpaduan, 10. Kesehatan, 11. Kelestarian dan keberlanjutan, dan 12. Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Nistaria Halawas. Baik, saya akan melanjutkan materi kami tentang pelaku bisnis properti. Pelaku bisnis properti adalah pengembangan atau pembangunan developer properti secara perorangan atau secara kolektif. Tetapi yang lazim adalah pembangunan rumah, termasuk rumah toko atau ruko, dan rumah kantor atau rukan, dilakukan oleh perusahaan pengembang itu sendiri. Sebagai contohnya adalah Kota Pekanbaru. Pekanbaru adalah kota yang termasuk memiliki sarana dan prasarana serta kondisi sosial yang lengkap sehingga mendukung kegiatan di bidang ekonomi dapat berkembang dan fasilitas pendukung lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, Kota Pekanbaru sebagai kota besar sehingga kebutuhan perumahan yang sangat banyak. Hal ini dijadikan sebagai suatu peluang yang tidak disia-siakan oleh pihak pelaku bisnis properti atau developer.
Permintaan terhadap perumahan di Kota Pekanbaru sangat tinggi dikarenakan meningkatnya kebutuhan akan perumahan yang layak dan peningkatan pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru. Transaksi jual beli properti dituangkan dalam bentuk perjanjian yang sifatnya tertulis di hadapan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Untuk peralihan hak atas tanah, jika berbentuk perjanjian sewa beli yang dilakukan di hadapan notaris dan peralihan diwajibkan melakukan pendaftaran di Badan Pertahanan Nasional. Menurut Budi Harsono bahwa sistem yang dianut Indonesia seperti terdapat dalam UU-PA bahwa pendaftaran tanah bersifat negatif, tidak murni, cenderung juga ke positif-positif. Baik, demikian dilanjutkan oleh teman kami Thomas. Baik, jadi saya akan melanjutkan slide berikutnya. Berdasarkan pendapat ini, maka PPAT yang diwajibkan meneliti kelengkapan dan sahnya dokumen-dokumen yang diperlakukan. Dan perjanjian yang dilakukan dalam mengawali transaksi jual beli properti, khususnya perumahan atau rumah siap huni, merupakan suatu tahap yang harus dilalui oleh konsumen yang ingin memiliki rumah. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara pihak developer dengan konsumen mengenai kesepakatan penjualan dan peralihan hak kepemilikan rumah yang dipesan atau yang biasa disebut sebagai pengikat jual beli. Setelah konsumen membaca brosur yang berisi mengenai kriteria dan bentuk rumah yang akan dibangun, disertai dengan fasilitas rumah, luas tanah dan lokasi rumah tersebut, fasilitas perumahan dengan spesifikasi RSH atau rumah siap huni, umumnya tentang kondisi dan kualitas bangunan, instalasi listrik dan air, kawasan yang bebas banjir dan fasilitas pendukung yang ada serta kelebihan tanah perumahan tersebut. Dalam brosur tersebut, tak jarang pula pihak developer memberikan jaminan bahwa bangunan perumahan RSH tersebut telah sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang. Pengikatan atau perjanjian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan hukum atau hubungan bersifat kontraktual antara pihak developer dengan konsumen, di mana pihak konsumen yang membeli rumah berkewajiban membayar harga jualnya dalam bentuk angsuran uang muka dan sisanya diteruskan dengan fasilitas kredit kepemilikan rumah atau KPR kepada bank yang ditunjuk, yaitu BTN atau Bank Tabungan Negara. Namun setelah perumahan terjual, apakah perusahaan properti melaksanakan prestasinya dan melindungi dan memenuhi segala kewajiban dan hak konsumen? Wujud perlindungan hak-hak konsumen seperti hak konsumen terhadap fasilitas-fasilitas perumahan yang dijanjikan, fasilitas listrik dan telepon, dan kekurangan-kekurangan lain yang mempengaruhi kenyamanan konsumen terhadap rumah yang telah dibeli oleh konsumen. Demikian saja yang bisa saya teruskan. Selanjutnya diteruskan oleh saudara kami Arisman Daki. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu ganti rugi yang diberikan oleh pihak perusahaan properti haruslah proporsional dan adil dengan kelalaian dan prestasi yang dilakukannya. Bentuk ganti rugi kerugian dapat dilakukan perbaikan ulang dan membangun kembali terhadap kualitas rumah yang tidak sesuai pesanan, fasilitas yang dijanjikan, terutama ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dapat membantu konsumen. Sikap konsumen yang enggan melakukan keberatan dengan pihak pengembangan developer dilatar belakangi atau didukung oleh faktor didukung oleh faktor masih kurangnya penegakan hukum di Indonesia, khususnya perlindungan terhadap konsumen selaku pengguna jasa. Jika konsumen melakukan komplain kepada pengadilan, maka akan memakan waktu yang lama dan
beban pembuktian diberikan kepada konsumen terhadap pelanggaran hak-haknya. Hal ini berseberangan dengan asas keadilan yang terkandung dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dinyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Berdasarkan pengamatan awal penulis bahwa terjadi pelanggaran atas hak dan kesepakatan yang dilakukan oleh pengembang sebagai pihak yang telah diberikan kepercayaan oleh konsumen pada tahap pro-kontraktual tidak melaksanakan kepercayaan sebaik-baiknya. Begitu juga kepada transaksi berikutnya. Salah satu kasus yang terjadi di PT Mega Cipta Buana yang bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kompleks Malibu Blok B adalah sebagai pengembang perumahan. Permasalahan yang peneliti temukan di lapangan bahwa pihak pengembang atau developer tidak sesuai dengan perjanjian pada saat akad kredit, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, developer harus memberikan jaminan bangunan perumahan RCH terhadap konsumen dengan memberikan fasilitas perumahan dengan spesifikasi RCH atau rumah siap huni, umumnya tentang kondisi dan kualitas. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini sendiri adalah sebagai berikut. 1. Agar bermanfaat pada pengembangan keilmuan, khususnya pada perlindungan konsumen properti oleh pihak perusahaan properti. Yang kedua, agar bermanfaat secara praktis bagi stakeholder mengenai dalam prosedur dan perkembangan bisnis properti, konsep perlindungan hukum terhadap konsumen perubahan. Baik, itu saja daripada penyajian materi kami. Kami ucapkan terima kasih, dan jika ada pertanyaan, kami mohon kepada kawan-kawan untuk mengomentari di bawah di kolom komentar. Baik, terima kasih.